Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua di pembekalan program kewirausahaan, kuliah KW kewirausahaan. Di pertemuan yang kedua ini terkait dengan materi manajemen produksi, ya. Tentunya pada saat nanti saudara melakukan pendampingan, ya, pada UMKM, terjun ke UMKM, saudara tidak terlepas yang namanya produksi, ya. Tapi tentunya saudara lihat dulu jenis UMKM-nya, ya, jenis UMKM-nya. Perlu saudara ketahui bahwa, ya, belum tentu output sebuah usaha ini hanya produk saja, tapi bentuknya bisa jadi adalah jasa, ya. Jasa berarti perusahaan jasa ataupun yang menghasilkan jasa ataupun yang menghasilkan produk atau barang, ya. Berarti saudara lihat UMKM ini satu, ya, jenisnya apakah perusahaan jasa, ya, yang menghasilkan jasa, ataukah perusahaan dagang yang membeli barang dagangan dan menjual kembali, ataukah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang, ya, memproduksi barang dan menjualnya kembali. Berarti saudara perhatikan, ya. Manakala saudara pendampingannya UMKM-nya ini kategorinya adalah manufaktur, ya, berarti memproduksi barang, ya, memproduksi sebuah barang atau produk kemudian dijual kembali, ya. Apa yang harus saudara perhatikan? Tentunya saudara harus memperhatikan yang namanya manajemen produksi, di mana saudara harus tahu unsur-unsur biaya produksi yang terkandung di dalamnya. Apa saja, ya? Satu, yaitu biaya bahan baku, ya, biaya bahan baku, di mana di dalam biaya bahan baku ini terdapat juga bahan baku dan penolong. Misalkan saudara terjun pendampingan di UMKM yang memproduksi baju atau pakaian, berarti bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah kain. Bahan penolongnya apa? Bahan penolongnya adalah benang, misalkan jarum, ya, kancing, dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan biaya bahan baku, tentunya perusahaan atau usaha ini harus disesuaikan, ya. Usahakan usaha atau UMKM tidak menyimpan bahan baku terlalu banyak atau over pada saat ada pesanan atau memproduksi barang. Karena apa? Bahan baku ini jika tidak digunakan nanti dibutuhkan biaya perawatan, biaya penyimpanan dan lain sebagainya. Tentunya ini akan membuat ini biaya produksinya menjadi banyak. Berikutnya biaya yang diperhitungkan tadi, yang pertama biaya bahan baku, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, ya. Dalam biaya tenaga kerja langsung ini juga perlu dioptimalkan, ya, perlu dioptimalkan sehingga efektif dan efisien, ya. Efektif dan efisien ini biasanya tenaga kerja langsung ini bisa bekerja secara efektif dan efisien. Biasanya ini ditunjang juga dengan ini peralatan atau sarana dan prasarana yang mendukung. Biasanya ini sarana yang berbasis teknologi atau menggunakan mesin, ya, menggunakan mesin. Ini tentunya akan
membuat biaya tenaga kerja langsung ini menjadi lebih 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 hemat atau lebih efisien. Contohnya seperti ini. Misalkan pada UMKM pengrajin keripik gitu ya, keripik ketela gitu ya. Pada saat ketela itu dipotong-potong menggunakan manual tangan, ini akan jauh lebih cepat jika menggunakan mesin ya, mesin pemotong keripik, pemotong ketela, sehingga tentunya tenaga kerja langsungnya ini akan menjadi lebih banyak menghasilkan keripik, sehingga biaya tenaga kerja langsung bisa ditekan. Berikutnya yang perlu saudara perhatikan, biaya produksi yang ketiga, yaitu biaya overhead pabrik. Apa sih biaya overhead pabrik itu? Biaya overhead pabrik itu adalah biaya yang ini di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalkan apa? Ada biaya karyawan ya, ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, biaya gaji karyawan yang tidak langsung, ada biaya asuransi misalkan, ada biaya penyusutan seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan nanti coba saudara ini melihat materi yang saya unggah di Sunan. Ini coba saya share slide-nya, share materinya ya. Nah, proses produksi di sini ya, saudara harus memperhatikan tadi biaya bahan baku ya. Biaya bahan baku yang nantinya ini merupakan persediaan. Berarti persediaan bahan baku, persediaan bahan jadi, atau persediaan barang setengah jadi. Nah, ini kegunaannya ya. Kemudian nah ini persediaan bahan mentah, berarti bahan baku, ada komponen-komponen, dan ada persediaan setengah jadi atau barang dalam proses. Nah, ini nanti bisa saudara lihat ya di materi yang diunggah di Sunan. Kemudian ini tadi biaya produksi yang telah saya singgung ya. Cara produksi itu ada dua kelompok. Perusahaan biasanya memproduksi by pesanan atau job order costing ya, job order costing atau JIT, just in time. Produksi hanya dilakukan jika ada pesanan ya. Kemudian produksi yang barang yang diproduksi jika ini ada pesanan, tidak ada pesanan tetap memproduksi, namanya produksi massal gitu ya. Kemudian tadi ini bahan baku tadi sudah saya sebutkan di depan, berarti usahakan bahan baku ini nanti tidak menumpuk atau tidak terjadi kelebihan ya pada saat stok barang. Kemudian bahan penolong. Nah, yang pasti pada saat saudara melakukan pendampingan, dan jangan lupa terkait dengan limbah ya. Untuk limbah ini perlu adanya penanganan khusus ya terkait dengan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun ya. B3 ini contohnya apa? Hal-hal yang mudah meledak, pengoksidasi ya, mudah menyala ya, beracun, sangat beracun, berbahaya dan lain sebagainya. Saudara juga harus tahu jenis-jenis limbah B3 itu, kemudian jenis-jenis
limbah B3 ini harus ditangani atau ditangani secara khusus ya. Nah, ini ada kepres di mana nanti dilihat ya, Kepres RI nomor 61 tentang perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah B3. Terus kaitannya dengan peran mesin dalam proses produksi tadi ya. Mungkin nanti pada saat saudara melakukan pendampingan, jika saudara mengetahui kira-kira untuk produksi perlu mesin ini bisa diberikan masukan ya, ownernya, pemilik UMKM-nya bisa diberi masukan ya, mesin ini berguna untuk memperlancar usaha, terus nanti layoutnya, terus kesinambungannya nanti bisa saudara berikan ini masukan bagi ownernya. Atau kalau mungkin saudara yang jurusan mesin tuh malah lebih tahu ya, saudara bisa memberikan contoh, memberikan praktek atau mereferensikan seperti itu. Nah, bicara tentang biaya produksi tentunya tidak terlepas dengan efektivitas dan efisiensi ya. Berarti dengan adanya manajemen produksi yang baik, tentunya sumber daya yang ada ini akan diproses dengan baik sehingga akan menghasilkan output yang maksimal. Nah, seperti itu. Nanti silahkan ya, saudara bisa melihat materi yang ada di Sunan. Kemudian terkait menghitung biaya investasi ya, menghitung biaya investasi ini tentunya manakala saudara mereferensikan untuk menggunakan mesin atau membangun instalasi lagi atau membeli lahan atau membangun pabrik, tentunya ini nanti tidak terlepas dari berapa investasi itu akan kembali, dan jika sumber dari investasi itu ada dua ya, dari luar misalkan pinjaman, ataukah dari modal sendiri atau modal dari pemilik UMKM itu ya. Nah, kemudian pertimbangan apa yang harus diperhatikan pada saat rencana awal investasi ya? Mesti layout ya, lokasi ya, kemudian produsen atau supplier mesin dan peralatan, kemudian melakukan analisis biaya investasi ya. Mesti akan saudara nilai dari nilai yang terendah sampai tertinggi dan berdasarkan tingkat kemudahannya. Kemudian penentuan lokasi ya, penentuan lokasi ini dekat dengan pemasok atau bahan baku. Tujuannya apa tadi? Just in time ya. Just in time itu tujuannya berarti bahan baku akan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Dekat dengan area pemasaran, kemudian mudah mendapatkan tenaga kerja ya. Itu terkait dengan beberapa hal pada awal pendirian dari pendirian usaha atau pengembangan usaha, baik pendirian maupun pengembangan. Kemudian terkait dengan globalisasi dan perbedaan geografis ya, ini tentunya UMKM itu harus terbuka atas peraturan pemerintah, terbuka terhadap perkembangan IT dan lain sebagainya ya. Nanti silahkan saudara baca ini sedetail-detailnya, kemudian saudara bisa sharingkan ke UMKM yang saudara dampingi ya.
Next, berikutnya ya, ini terkait dengan layout ya, nanti bisa saudara. Nah, ini perlu diperhatikan juga kaitannya analisis biaya alat dan mesin. Tentunya ini ada biaya terkait dengan biaya tetap dan biaya tidak tetap atau variable cost ya. Biaya tetap ini saudara harus tahu, walaupun saudara bukan mahasiswa ekonomi ya, saudara tetap harus tahu biaya tetap ini biaya yang dikeluarkan tidak melihat volume produksinya berapa, itu sama saja ya. Tapi kalau biaya variabel, biaya yang dikeluarkan ini tergantung dengan volume produksinya. Ini contohnya, biaya tetap, biaya penyusutan, bunga modal, biaya gudang, sewa, dan lain sebagainya ya. Nah, kaitannya dengan pembiayaan penyusutan, biaya penyusutan ini ada beberapa metode, nanti bisa saudara lihat ya. Nah, kemudian biaya bunga modal, kalau itu pembiayaannya itu dari pihak eksternal, tentunya kan harus ada bunga ya, harus ada bunga yang harus dikembalikan atau harus dibayarkan ya. Kemudian terkait dengan analisis investasi, berapa kebutuhan investasi yang dibutuhkan ya. Ini menghitung kebutuhan investasi mestinya dilihat dari modal investasinya, dari aset tetapnya, ada tanah, bangunan, mesin, perlengkapan kantor, kendaraan, modal kerjanya ya, dilihat juga di bahan bakunya, kemudian menghitung kelayakan, layak atau tidaknya. Ini biasa dilihat menggunakan BEP, break even point, atau payback period, berapa waktu yang dibutuhkan agar kembali investasi tersebut. Kemudian biasanya juga investasi bisa dihitung NPV, menguntungkan atau tidak, ini menggunakan rumus ini ya. IRR, IRR juga bisa digunakan sebagai perhitungan mana yang dipilih, mana yang menguntungkan ya. Ini form kebutuhan investasi, nanti bisa saudara baca ya, form kebutuhan investasi yang dibutuhkan ya, modal investasi, modal kerja, proses biaya produksinya, proyeksi laba rugi, sampai aliran arus kas untuk perhitungan IRR. Oke. Gitu. Silahkan saudara baca ya, silahkan saudara baca materi yang ada di Sunan dan dilengkapi dengan materi-materi yang lainnya, sehingga mudah-mudahan materi ini nanti bisa saudara gunakan sebagai bahan pendampingan pada UMKM yang telah saudara pilih. Dan dengan adanya pendampingan saudara, UMKM ini menjadi lebih baik atau lebih menguntungkan, untungnya lebih meningkat dari yang sebelumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya, sukses semuanya.